Apakah lambang bunga dharma itu lambang daripada suwung? Iya. Bunga dharma itu dilambangkan sebagai suwung, ya betul. Betul. Suwung artinya kesejatian. Kesejatian yang aktif, yang sadar. Lambang bunga dharma itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini menunjukkan sesuatu yang tanpa batas. Dan itu warnanya hitam. Dua yang saling terkait itu warnanya kuning, artinya adalah kehidupan, artinya dualitas kehidupan ini. Tetapi dalam dualitas itu juga di tengahnya ada hitam lagi yang juga melambangkan daripada kesejatian itu, atau dalam bahasanya itu sang aku. Visi misi apa sebenarnya, ya seperti yang aku jelaskan tadi, untuk mencerahkan, untuk mengingatkan kembali, khususnya kita sebagai terah Jawa, sebagai orang Jawa. Aku tidak mengatakan suku Jawa ya, sebagai orang Jawa, kita untuk kembali menggaungkan keluhuran, keadiluhungan kembali Jawa Nusantara. Mungkin tiap orang punya level tersendiri cara menerjemahkan bahasa bunga dharma ini. Matur suwun Pak Armuji ini. Untuk pertama aku akan menjelaskan mengenai bunga dharma dulu nggih. Itu pun ada logonya nggih. Ya, kalau menjabarkan ini maka aku akan sedikit cerita kenapa namanya kok itu gitu nggih. Dulu itu beberapa tahun yang lalu itu berbarengan dengan katakanlah menerima tugas ya, itu aku didatangi oleh ini Blok Sutoman ya, aku itu didatangi, kalau mungkin secara umum menyebutnya itu seorang dewa yang itu diyakini sebagai perwujudan Tuhan gitu, atau Gusti kang menjelma gitu. Jadi seorang dewa itu beberapa tahun itu datang lalu menyerahkan sesuatu. Sesuatu itu ketika aku pegang sudah tak terima sebagai tanda tugas dimulai, itu lalu berubah menjadi bunga, dan bunga itu terus berputar ya. Sebenarnya kalau boleh saya, apa sih yang diberikan? Sebenarnya yang diberikan itu adalah, kalau di dalam cerita pewayangan itu senjata cakra diberikan, lalu ketika tak pakai lalu berputar itu berubah menjadi bunga. Karena senjata cakra ini senjata untuk menegakkan dharma, akhirnya terus disepakati. Waktu itu kebetulan ada satu dewa lagi itu turun, jadi waktu itu kita rembukannya bertiga. Akhirnya kita sepakati program ini kebersamaan disebut dengan bunga dharma, artinya senjata cakra ini kita lambangkan, kita wujudkan dalam kiprahnya menjadi bunga dharma gitu loh. Nah, lambang bunga dharma itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini menunjukkan sesuatu yang tanpa batas, dan itu warnanya hitam. Dua yang saling terkait itu warnanya kuning, artinya adalah kehidupan, artinya dualitas kehidupan ini. Tetapi dalam dualitas itu juga di tengahnya ada hitam lagi yang juga melambangkan daripada kesejatian itu, atau dalam bahasanya itu sang aku, ingsun ya. Jadi itu melambangkan itu. Jadi segala dualitas ini itu sebenarnya ada di dalam sang aku itu, ada di dalam ingsun itu, atau ada di dalam Tuhan itu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang di luar Tuhan. Tidak ada sesuatu ruang, tidak ada satupun waktu, tidak ada satupun momen yang di luar keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan. Jadi itu adalah lambang bunga dharma. Apakah lambang bunga dharma itu lambang daripada suwung? Iya. Bunga dharma itu dilambangkan sebagai suwung, ya betul. Betul. Suwung artinya kesejatian. Kesejatian yang aktif, yang sadar. Ya sang aku itu tadi, sang aku. Makanya ketika kita kenalan begini, aku
Teguh, aku Tarmuji, aku Purwadi, aku Pandoli, aku Yatman. Yatman, Teguh, Pandoli, Tarmuji itu beda. Tapi akunya sama, akunya satu dan sama. Kan aku Yatman, aku Tarmuji, dan Tarmuji itu kan diwujud karena disebut Tarmuji kan karena ada wujudnya ini toh. Karena Narogo gitu loh. Karena ada wujud ini. Tetapi sang aku itu sebenarnya sama. Persis seperti semua wayang itu digerakkan oleh satu dalang. Meskipun namanya beda, dilambangkan karakternya Arjuna seperti ini, Bima seperti ini, Yudhistira seperti ini. Tapi yang menggerakkan itu satu dan sama, yaitu dalang. Nah, sang aku itu tadi adalah satu dan sama. Dipahami ya? Satu dan sama. Nah, ketika suatu saat nanti sampai mengalami itu, ingat mengalami ya, tidak hanya sekedar mendengar. Nek mendengar mungkin dituturi karo wong, dituturi karo guru, pemandu dan lain-lain. Tetapi ini harus dialami. Suatu saat nanti panjenengan pasti akan mengalaminya. Kalau tidak dalam kehidupan sekarang, ya dalam kehidupan nanti pasti akan. Selama panjenengan berada pada proses belajar yang tepat. Artinya proses belajar yang tepat itu ada di bawah bimbingan guru yang tepat dan di dalam pola keselarasan tindakan yang tepat. Pasti sampai gitu. Nah, itu adalah kembali ke bunga dharma. Itu adalah makna dari bunga dharma. Dan itu mulai sekitar Januari tahun 2000, persis berhadapan atau dimulainya milenium baru, milenium tahun 2000 gitu, tahun 2000 gitu. Jadi itulah aku pertama kali memulai misi ini itu Januari tahun 2000, persis barengan dengan milenium baru, itu persis sama itu. Kalau aku sendiri secara pribadi mengatakan bahwa saat ini masa-masa pemurnian bumi, pemilihan wiji, winah ini adalah masa siklus 5000 tahun. Saat ini adalah siklus 5000 tahunan. Siklus 5000 tahunan, jadi nanti atau saat ini pun sedang dan nanti itu akan terjadi pembersihan besar-besaran. Pemilihan wiji besar-besaran. Ada ungkapan mungkin panjenengan lebih familiar, yaitu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sejudo. Jadi kalau leluhur-leluhur kita, para winasis kita dulu, katakanlah sekarang disebut sebagai ramalan ya, jonggo, itu berarti mereka telah melihat itu. Dan itu pasti terjadi. Wujudnya aja seperti apa, bagaimana, nah itu yang nanti bisa kita olah bersama. Tapi itu pasti terjadi. Karena sesuatu yang bisa disebutkan itu pasti ada wujudnya. Sesuatu yang tidak ada itu jelas tidak bisa disebutkan. Dipahami ya? Sesuatu yang bisa disebutkan itu pasti ada wujudnya. Dan sesuatu yang tidak ada itu sampai kapanpun tidak mungkin bisa disebutkan. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada afal gitu. Jadi ada zatnya seperti apa, sifatnya seperti apa, lalu pasti ada nama, ada bahasa, ada sebutan asma itu tadi. Lalu zat, jadi afal itu ada sebuah tindakan, sebuah aksi dan reaksi. Jadi saat ini adalah masa siklus 5000 tahunan. Kebetulan aku memulainya pun juga berdasarkan milenium, yaitu pada Januari tahun 2000, dan ini mungkin sudah berapa tahun ya. Lah kemarin pada 2018 itu aku diminta pulang ke Pati. Sebelumnya itu tinggal di Bali. Selama kurang lebih 10 tahun. Selama dari 2008 sampai 2018 itu tinggal di Bali. Terus diminta pulang ke Jawa. Nah, waktu itu sempat berpikir untuk pulang ke Jogja. Jujur dalam benakku ketika diminta pulang ke Jawa itu aku berpikir untuk pulang ke Jogja gitu.
karena aku merasa familiar, aku pernah hidup di sana. Nah, kebetulan aku ini orang yang dianugerahi mampu melihat masa lalu. Artinya masa lalu aku tuh pernah lahir sebagai siapa, di mana, dengan nama apa, itu kebetulan aku mampu mengingatnya itu dengan baik gitu. Jadi aku pun pernah hidup di Jogja. Kemudian ketika aku berpikir untuk pulang ke Jawa itu, memulai misinya itu di Jogja, itu leluhur dan para dewa itu tidak mengizinkan. Aku diminta untuk memulai misi ini di Pati. Waktu itu dawuhnya seperti ini, Gus, kamu pulang ke Jawa, tetapi memulai misinya itu tidak di Jogja, tetapi kamu harus pulangnya itu ke Pati, karena perjanjian Wahyu Mataram yang sekarang terakhir itu adalah Jogja Solo. Perjanjian Wahyu Mataram itu sudah selesai. Kemudian tahap selanjutnya adalah aku dibatasi waktu, kita semua dibatasi oleh waktu. Zaman baru itu akan dimulai pada 2025. Ingat ini, 2025. Beberapa bulan yang lalu, mungkin 4 bulan yang lalu ya, itu aku diminta masuk ke sosial media. Makanya aku masuk di konten YouTube itu baru mungkin berapa bulan ini. Nah, itu pun berdasarkan dawuh, karena sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu tugas untuk mengabarkan, mencerahkan masyarakat itu sebenarnya bukan tugasku. Ada orang-orang yang dipilih sudah. Itu sudah ada pemainnya, itu sudah ada kok. Oh, yang ditugaskan untuk melihat. Tapi beberapa bulan yang lalu itu aku diminta untuk masuk ke sosial media. Lah, aku waktu itu berpikir, di awal kita turun, di awal kita menjelma, mau wujud itu sudah ada perjanjiannya. Yang ini tugasnya ini, yang ini tugasnya ini. Lah, aku tuh tidak bertugas untuk itu gitu loh. Karena kalau tugasnya memang untuk itu, sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu atau sekitar 30 tahun yang lalu ketika aku masih remaja, itu aku sudah sering didatangi oleh Gramedia, PT Gramedia itu loh, penerbitan buku, untuk menerbitkan buku-buku pencerahan spiritu. Itu tak tolak, karena aku merasa itu bukan tugasku gitu. Lah kok beberapa bulan kemarin itu kok disuruh masuk ke sosial media, aku jadi mikir ini ada apa gitu loh. Nah, terus tak renungkan itu akhirnya begini. Ini adalah ketika kemarin aku tampil di sosial media itu ibaratnya orang mitoni, orang hamil mitoni. Namanya mitoni itu pasti mengundang lingkungan untuk mengabarkan bahwa ada orang hamil dan sebentar lagi akan tukul biji baru. Jadi kalau bisa kukatakan adalah bahwa tidak lama lagi ya, kalau misalkan orang mitoni 7 bulanan itu untuk masuk ke lahir biji baru, kehidupan baru itu berapa bulan? Mungkin katakanlah 2 bulan lebih sedikit ya, seperti itulah. Ini pun nanti sama. Kalau sekarang katakanlah tahun 2022, jangan pikir ya Mbak. Sebenarnya di konten YouTube pun sudah tak singgung sedikit itu, Nah, pada 2025. Jadi ya seperti itu. Jadi makanya ini pas katakanlah mitoni gitu loh. Masuk ke sosial media sampai akhirnya muncul channel Bunga Dharma. Itu pun baru-baru ini aja, belum ada 2 bulan mungkin ya. Channel Bunga Dharma itu seperti itu. Jadi visi misi apa sebenarnya ya seperti yang aku jelaskan tadi, untuk mencerahkan, untuk mengingatkan kembali khususnya kita sebagai terah Jawa, sebagai orang Jawa. Aku tidak mengatakan suku Jawa ya, sebagai orang Jawa, kita untuk kembali menggaungkan keluhuran, keadiluhungan kembali Jawa Nusantara. Intinya itu. Jadi nanti di zaman baru itu semua tatanan itu akan berubah total. Ingat ini,
Semua tatanan itu nanti akan berubah total. Bahkan jika sampean tidak merenungkannya dari sekarang, nanti jenengan semua itu pasti terkejut. Teramat sangat terkejut, kok tatanan adil ku piye to? Tatanan adil itu nanti akan betul terkejut. Terkejut. Artinya semua kepemilikan, ingat ini, semua kepemilikan, baik kepemilikan secara materi, kepemilikan secara rasa, maupun kepemilikan secara mental pikiran, itu nanti akan berubah. Akan berubah. Nah, saat ini kan wong rebutan iki duweku, sing bener aku. Orang rebutan kepemilikan, iki duwenku, sing bener ya aku. Nah, nanti tidak. Nanti tidak. Nanti akan ditunungkan kembali, atau dalam hitungan itu kembali ke hitungan 0. Ke hitungan 0. Sehingga nanti angka itu dimulai lagi. Makanya aku selalu mengatakan, janganlah mengejar istilahnya itu angka. Tetapi mengejarlah nilai. Kejarlah nilai. Ketika kita mengejar nilai, maka angka nanti akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar angka, maka nilainya belum tentu akan ikut. Dipahami nggih? Nilai itu arti hidup, arti kepemilikan, arti bagaimana handarbeni, atau kalau orang Jawa itu duyoso handarbeni. Nanti itu akan seperti itu, tatanan baru itu betul-betul serba baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan kalau aku mengamati gitu ya, kalau aku mengamati pas jalan dadaknya itu oh, di tempat itu nanti akan ada seperti ini, itu kan sudah terlihat. Tetapi orang yang ada di lingkungan itu, di wilayah itu tuh tidak sadar sama sekali. Itu vibrasinya kan ada, vibrasinya itu ada. Makanya akhir-akhir ini aku agak sedikit terbuka. Artinya terbuka itu begini, aku katakan bahwa tempat itu harus ditinggalkan. Ada satu wilayah yang itu harus dikosongkan. Jika tidak, habis. Habis. Ini jujur aku mengatakan, ada satu tempat yang itu harus dikosongkan. Artinya mulai sekarang harus toto untuk sementara menyingkir. Harus ditinggalkan tempat itu. Ya, aku sih menyarankan mereka yang tinggal di kota-kota besar itu kembali ke kampung halaman, membangun kembali kampung halaman, mencintai kembali tanah Ibu Pertiwi, mengolah tanah sebagaimana kita mengolah rasa, mengolah bumi kita sebagaimana kita mengolah diri kita. Itu nanti tatanan baru itu seperti itu. Ini tak gambarkan secara yang mampu terjangkau secara nalar aja. Karena tatanan baru itu nanti betul-betul baru, semuanya serba baru. Jangan diukur seperti ini. Kita pernah sekolah pelajaran-pelajaran sejarah, kita mengukurnya jangan begini. Oh, nanti akan kembali seperti zaman Majapahit. Tidak. Tak pastikan tidak. Tidak cukup hanya kembali ke zaman Majapahit. Tetapi akan kembali ke tatanan zaman Roso Pangroso kembali. Kalau kita ditanya, Majapahit itu seperti apa? Lah kita aja lahir tahun 60-an, 50-an ya. Nanti kita tidak pernah fair, nanti semuanya akan timbul persepsi dan praduga. Tetapi kalau Roso Pangroso yang digunakan pasti tepat. Oh, kembali ke tatanan Roso Pangroso. Nek aku ora kepengin dijiwit, ya ojo jiwit. Tatanannya nanti akan seperti itu. Tatanannya. Dan keramatnya tanah itu nanti akan kembali. Wingitnya tanah, wingitnya bumi, wingitnya tanaman, keramatnya tanaman, tempat dan itu nanti akan kembali. Akan kembali. Sehingga nanti ada masa di zaman baru itu nanti bukan kita yang memilih tempat, tetapi bumi itu yang akan memilih siapa yang akan menghuni. Ingat ini nanti. Artinya kepemilikan tidak bisa nanti. Artinya nggak, kepemilikan nggak, aku di duit kok. Aku pengen tanah itu, kan begitu kan? Aku di duit, nanti tidak pastikan tidak bisa. Ingat, nanti tanah itu yang akan memilih siapa yang akan menempati. Ingat ini. Jadi ini implikasinya kan jadinya sangat besar. Implikasinya jadi kepemilikan itu jadi tidak berarti wah aku tidak akeh. Wah aku duit kuasa itu nanti tidak berarti. Tolong dipahami ini, dicamkan ini.
Itu seperti itu. Jadi ilmu rasa pangrasa nanti akan dikembalikan kepada nol kembali. Semua tatanan itu dikembalikan kepada rasa pangrasa kembali. Awak dhewe ora tau nyetak tanah, ora tau nyetak apapun. Kabeh iki nek cara wong Jawa nyebute iku sing duwe iku mung Gusti. Sing duwe iku Gusti. Awak dhewe mung trimo nganggo, sak trimo gula wentah mengolah. Nah, sekarang ini beberapa tahun belakangan budaya kita adalah budaya itu mang loh kerakusan kita untuk memiliki duenku sing bener aku enggak aku kabeh iki sing bener aku seperti itu. Nah ini akan dikembalikan. Dipahami ya? Ini nah, artinya dipahami itu artinya begini. Mulai sekarang panjenengan harus toto-toto untuk menghadapi masa itu. Sehingga nanti tidak gagap. Nah, mungkin katakanlah pertemuan ini atau sarasehan malam ini mungkin bagian yang sudah ditakdirkan artinya ada ungkapan seperti ini, meskipun mungkin panjenengan semua mungkin ya wes pelajaran ini pun mungkin sudah dapat pelajaran ini pun sudah. Aku hanya menegaskan kembali, aku hanya mengingatkan kembali bahwa zaman baru itu pasti terjadi karena matematika alam itu jelas gitu loh. Mau nandur pari tukule ya Pak, pari urano nandur telo tukule pari ku tidak ada gitu. Jadi alam itu pasti. Sing ora pasti malah awak dhewe pikiran ini. Waduh, mau ning ngene ada istilah lidah tak tidak bertulang. Jadinya tidak pasti itu. Tapi kalau alam itu pasti. Kalau kita mengikuti jontro jandraning lakuning alam itu pasti. Hanya alam itulah yang pasti. Nek sing ora pasti malah pikiran. Ketika kita dikuasai pikiran itu maka kita tidak mengenal kepastian. Dan orang yang tidak mengenal kepastian atau paugeran itu hidupnya pasti selalu gelisah, tidak tenang. Itu tandanya berarti kita dikuasai oleh pikiran. Itu sederhana ukurannya kok. Tapi kalau kita sudah manggon atau kenal paugeran, laku jontro jandraning alam, nanti kita akan punya kepastian. Urip yang ini, urip ini pasti. Hidupnya itu langkahnya pasti. Setahap di itu tapi pasti. Tidak seperti sekarang kalau kita dikuasai pikiran, iki bener ta ora? Iki engko kena ta ora? Tutuk apa ora? Wah, itu pikiran itu. Jadi ini bukan masalah benar atau salah ya. Ini adalah rasa pangrasa. Di satu sisi ada namanya pikiran. Pikiran itu tidak pernah ada yang pasti. Karena pikiran itu terus berubah. Owah gingsir. Pikiran itu selalu owah gingsir. Tapi nek rasa pangrasa yang di dalam alam itu sampai ning kene pengalaman dia bae ketika disodori madu orang mudeng lah iku apa ketika saya kon minum pasti reaksi pertama kita pasti adalah oh ini manis, ini madu, ini manis. Bahkan orang buta sekalipun ketika disodori madu mencecap itu dia akan mengatakan manis. Itu rasa pangrasa. Ora owah gingsir. Tapi kalau pikiran itu wah bisa dipahami ya. Jadi kita kembali kepada tadi yang ditanyakan oleh Bapak Tarmuji bahwa apakah visi misi Bunga Dharma dan kenapa seorang Sri Teguh diminta kembali ke Pati, yaitu tadi untuk memperbaharui Wahyu Mataram. Untuk memperbaharui Wahyu Mataram, tetapi dimulai dari Pati. Nah itu ya, kenapa dipilih Pati? Nanti aku malah justru akan belajar kejenengan-jenengan itu. Mungkin nanti bisa disampaikan, mungkin yang sepuh-sepuh itu mungkin pernah mendengar istilahnya misterinya Pati itu apa, misterinya Pati itu apa, keunikan Pati itu. Mungkin malah aku yang malah belum pernah mendengar. Tetapi waktu itu dawuhnya jelas, pulanglah ke Pati, memulailah perjanjian baru Wahyu Mataram itu memulainya dari Pati, tidak di Jogja atau di Solo. Jadi nek bicara kenapa diminta apa yang diminta ke Pati, ya untuk seperti itu, untuk menghadapi zaman baru sekaligus memperbaharui Wahyu Mataram. Mataram itu artinya bumi Mataram, bumi ibu pertiwi. Mataram itu artinya ibu. Mataram itu artinya ibu. Jadi tanah ibu pertiwi. Oke, sementara jawaban untuk pertanyaan yang pertama seperti itu. Jadi kenapa disuruh pulang untuk itu. Dan kenapa nama Bunga Dharma jadi untuk itu juga. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas boleh ditanyakan.